Halo, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa ketemu di sini ya. Eh, Saat ini masih nunggu Mbak Salma masuk. Eh, di sini dari Suara Oa, saya dan Mbak Aulia. Nanti eh, kita agak santai aja lah acara ini nggak apa. eh, Dibuat sesantai mungkin, tidak terlalu serius, tapi ada informasi penting yang mungkin bisa disampaikan nanti. Sementara masih menunggu Mbak Salma masuk. Oh, Mbak Salma udah masuk. Halo, Salma. Halo, Salma. Udah masuk? Halo Mas, Mas, Oke, tapi sebentar masih ada yang perlu di setting. oke. Tak gawe kopi sih, nek, ya. Oke, oke. Ah, Kayaknya perlu menyapa teman yang lain dulu nih. Siapa ini ya? Oh, Mas Jarot. Aduh, halo Mas Jarot. Gimana Merbabu kabarnya? Ada Mas Yayan juga ini dari BRIN ini. Ini teman awal-awal penelitian OA ini Mas Yayan Kusuma. Oke. Halo Mas Yayan. Halo, Le. Oke. Pak Prana sugeng enjang Pak Prana pripun Pekalongan kabare? Alhamdulillah sehat Mas Awan. Eh, Dangu mboten Sudah. ngopi bareng nih. Iya, ini rencana mungkin
Sabtu atau Minggu. Oke. Ngopi sekalian lihat Gumelem, Mas Oh, Awan. monggo, jos niku. Insya Allah. Siap. Eh, Ada Posisi tamu di Mas Awan? di Jogja nih, Pak. Di Jogja ini. Oh, ya siap. Ya, Lihat Dokter pondoknya Putri. jadilah. Halo, selamat pagi, Dok. Pagi Mas Wawan. Sehat Eh, Mas? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Lagi di Ciwidey atau di mana ini? Saya di Bogor Mas. Oh, oke. Oh, siapa lagi nih? Ada Marsha. Halo, Sa. Iya, kayaknya banyak teman-teman dari BKSDA ini. Ya, gimana Salma? Udah oke? Udah oke, Sal? Oke, Mas. Oke. Kita mulai ya. Wah, Oke. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa ketemu di masih online tapi belum, mudah-mudahan besok-besok kita bisa ketemu di lapangan atau di mana dengan Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Dan saya di sini di atas nama Suara OA dengan Mbak Aulia yang ada di sini dan juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, Bapak Ibu semua dalam acara ini. Sebenarnya ini semacam brainstorming, nanti kayaknya Mbak Salma mau presentasi di Kongres Primata Dunia nanti bulan 2 minggu lagi di Kucing, dan ini juga yang akan mau disampaikan di sana. Dan saya pikir ini introduksi dari saya sebelum Mbak Salma mulai. Oke. Kelihatan ya? Oke. Jadi kami mulai penelitian ini sebenarnya acara hari ini kita awali tahun 2008 sampai 2010 sebenarnya awal-awal kita terkait langsung dengan Owa Jawa khususnya di Jawa Tengah, dan waktu itu hasil penelitian kita publish bersama dengan teman-teman yang terlibat di kegiatan ini untuk jadi populasi density dan distribusi OA di Jawa Tengah. Kemudian waktu itu kita mengunjungi 16 lokasi di Jawa Tengah yang tersebar di Jawa Tengah, dan ada 2 populasi utama sebenarnya yang menjadi sebaran OA, yaitu yang sebelah kiri di sini ini Gunung Slamet, terus yang di sebelah sini yang hitam-hitam ini sebenarnya hutan alam yang tersisa pada waktu itu di Pegunungan Dieng. Kami menyebutnya Pegunungan Dieng, jadi lanskap Dieng gitu, karena ini tersebar mulai dari Pekalongan bagian barat, selatan sampai ke Kendal ceritanya untuk landscape ini, dan kemudian
ada satu lokasi yang dari hasil penelitian ini kemudian menjadi prioritas kita sampai saat ini, prioritas kegiatan terutama Suara Owa dan teman-teman di Jawa Tengah. Dan waktu itu kalau hasil penelitiannya di Gunung Slamet ada sekitar 170-an individu, kalau di landscape Dieng ini ada sekitar 881 individu OA. Dan kondisinya saat itu memang apa, ya kita lihat beberapa potongan-potongan hutan itu sudah tidak sambung lagi, terfragmentasi, dan ini yang menjadi concern kita. Kemudian ada beberapa lokasi dari 16 lokasi yang kita kunjungi itu jadi prioritas kegiatan untuk setelah penelitian itu. Dan kemudian akhirnya Suara Owa, waktu itu belum ada nama Suara Owa, jadi kita akhirnya memilih kegiatan itu di satu titik yang paling tinggi density-nya di antara 16 lokasi itu di Jawa Tengah. Karena kita pilih di Soko Kembang waktu itu. Dan hingga saat ini ya populasinya masih terus dipantau dan setelah 10 tahun ini, dan kita kemarin juga sempat bagaimana melihat apa ya kondisi terakhir untuk setelah 10 tahun dari penelitian tahun 2012 ini. Dan kebetulan waktu itu Mbak Salmah juga sering koordinasi dengan kita jadi bagian dari di awal-awal proyek Suara Owa juga. Kemudian tahun 2018 mulai mengestimasi seluruh beberapa poin lokasi-lokasi yang dari 16 lokasi di Jawa Tengah ini untuk disurvei ulang gitu. Dan tidak hanya lokasi baru, tapi juga Mbak Salma juga mengembangkan metode terbaru juga terkait dengan estimasi populasi OA ini. Dan saya pikir ini jadi sebuah momentum sebenarnya untuk ya mereview kembali dan juga melihat ke depan tantangannya apa, bagaimana pengelolaan OA atau spesies dilindungi di luar kawasan konservasi. Karena ini semua yang ada di landscape Dieng dan di Gunung Slamet belum masuk dalam tidak termasuk dalam kawasan konservasi seperti itu. Dan saya pikir ini jadi pengantar saya untuk Mbak Salmah nanti akan lebih banyak cerita bagaimana update terbaru setelah satu dekade ini. Dan saya pikir nanti kita jadi bahan diskusi ataupun ya bisa bikin pertemuan lagi selanjutnya untuk merumuskan apa yang kita bisa lakukan selanjutnya. Saya pikir itu dari saya. Saya serahkan ke Mbak Salmah untuk ya berbagi cerita pengambilan data, terus bagaimana menganalisis data, dan sampai kondisi terbaru terkait landscape Dieng ini seperti apa. Silahkan Mbak Salmah, waktu dipersilahkan. Terima kasih. Baik, makasih banyak Mas Wawan atas kesempatan yang diberikan hari ini kepada saya untuk sharing, dan nanti kita akan bersama-sama mendiskusikannya. Siapa tahu ada masukan dari rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian untuk populasi owa Jawa di Pegunungan Dieng ini. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya telah hadir di acara diskusi hari ini. Saya Salma Widyastuti. Saya sedang sekolah di Institut Pertanian Bogor, jurusan Biosains Hewan. Dan alhamdulillah sejak awal kuliah S1, S1 saya dulu di UGM Biologi, dan dimulai saat itu saya memulai penelitian saya bersama dulu belum Suara Owa, jadi dipandu dengan bersama dengan Mas Wawan sejak skripsi, alhamdulillah, kemudian berlanjut sampai sekarang masih berupaya mengkaji owa Jawa di Pegunungan Dieng ini. Baik, saya mulai langsung, Mas ya, slide. Oke, jadi
sesuai tadi yang Mas Wawan sampaikan di awal bahwa aduh maaf kepencet. Oke, namanya. Oke. Jadi Nah, jadi sesuai yang tadi Mas Wawan sampaikan bahwa sebelumnya sudah Mas Wawan telah Mas Wawan atau Mas Arief Setiawan ini telah melakukan survei di Pegunungan Dieng ini, survei Owa Jawa di tahun 2009-2010 ya Mas ya. Terus kemudian dipublikasikan di tahun 2012 dan tadi hasilnya sudah disampaikan. Terus ini sudah lebih dari 1 dekade, sudah mencapai periode 1 dekade atau 10 tahun. Lalu bagaimana hasil saat ini, kemajuan atau perkembangan populasi Owa Jawa di Pegunungan Dieng ini setelah 10 tahun terakhir ini juga telah dilakukan berbagai upaya yang dilakukan oleh Suara Owa yang tadi Mas Wawan sudah sampaikan. Mungkin sebagai pendahuluan. Jadi baru saja berdasarkan penelitian terbaru kami dari tim Institut Pertanian Bogor, kemudian dari Suara Owa dan juga ada Susan M. Chain, Dr. Susan dari IUCN SSA atau dari Oxford Brookes University melakukan mencoba melihat mensurvei kembali populasi Owa Jawa di Pegunungan Dieng 10 tahun terakhir ini. Publikasinya bisa dibaca, mungkin juga banyak rekan-rekan yang sudah membacanya. Mungkin nanti kita diskusikan bagaimana hasil dari penelitian ini. Untuk Owa Jawa sendiri termasuk ke dalam famili Hylobatidae atau lesser apes, memiliki karakteristik yang unik, yaitu hidup secara berkelompok, terus mempunyai vokalisasi yang khas juga, yang secara umum atau diketahui berfungsi untuk memberitahukan teritorialnya kepada kelompok-kelompok lainnya, kelompok Owa Jawa lainnya di sekitarnya. Jadi fungsi dari vokalisasinya salah satunya untuk teritorial, untuk menjaga area yang dipertahankan untuk kehidupan Owa Jawa ini. Dari keseluruhan famili Hylobatidae terdapat 20 spesies yang tersebar di daerah Asia Tenggara. Kemudian untuk Indonesia sendiri ada 9 spesies, dan ternyata salah satunya ada di Jawa dan merupakan endemik Jawa, yaitu Owa Jawa atau Hylobates Molo. Spesies ini tercatat sebagai endangered species atau genting oleh IUCN dan juga dalam peraturan di Indonesia menjadi spesies yang dilindungi. Kemudian estimasi populasi ini menjadi hal yang penting. Hasil estimasi yang representatif dan mutakhir itu merupakan hal yang penting dalam konservasi spesies yang terancam seperti Owa Jawa ini. Kita lihat ke belakang bahwa untuk spesies Owa Jawa ini telah dilakukan penelitian sejak tahun 1977, estimasi populasinya sejak 1977. Dulu diestimasi sekitar 7.000-an, dan itu masih menggunakan data yang data habitat atau jadi data peta habitat yang digunakan untuk memperkirakan ada berapa sih Owa Jawa di Pulau Jawa itu masih data yang sangat lama gitu. Jadi belum terbaru. Di tahun 1977 aja sudah out of date gitu, sudah kadaluarsa itu datanya. Jadi ini sangat estimasi yang kasar gitu. Kemudian di tahun-tahun selanjutnya dilakukan estimasi kembali oleh Kepler, oleh Asquith, kemudian oleh Prof. Supriyatna, kemudian juga yang paling terakhir estimasi secara keseluruhan dilakukan oleh Mitchman dipublikasikan tahun 2004, dan jumlahnya diperkirakan 4.000 hingga 4.500 individu Owa Jawa. Di sini saya akan sedikit membahas dulu, memperkenalkan, atau mungkin sudah banyak rekan-rekan yang menggeluti ini dan memahami ini, tapi saya coba kita samakan persepsi agar nanti selanjutnya bisa
satu persepsi gitu. Jadi dalam estimasi populasi konsepnya adalah kita menghitung dulu atau salah satu caranya dan yang paling umum digunakan di primata juga khususnya spesies owa, yaitu dengan menghitung dulu kepadatan individu di dalam suatu area tertentu begitu. Mungkin di sini saya ilustrasikan, misalkan ada suatu petak area habitat dan kita cuplik atau kita sampling di 1 kilometer persegi. Nah, ternyata di sini kita hitung ada 10 individu per kilometer persegi. Nah, kemudian dari kepadatan ini diekstrapolasikan berdasarkan luas habitat yang ada gitu, potensi habitat yang ada. Untuk mendapatkan akhirnya ukuran populasinya. Jadi contohnya di sini 10 individu per kilometer, kemudian dikalikan dengan luasan habitatnya yaitu 9 km, jadi estimasinya adalah 90 individu owa seperti itu. Itu konsep dasarnya. Kemudian beberapa penelitian yang terkini juga melakukan ekstrapolasi secara terpisah berdasarkan zonasi. Yang paling umum itu berdasarkan elevasi atau ketinggian. Jadi di suatu landscape atau di suatu habitat itu dilihat bagaimana potensi perbedaannya. Ternyata kalau untuk owa Jawa umumnya menggunakan zonasi elevasi yang terakhir itu. Jadi di dataran rendah 1000 ke bawah dan dengan 1000 meter di atas permukaan laut ke atas itu memiliki kepadatan yang berbeda. Asumsinya seperti itu. Jadi misalnya begini, jadi di area yang orange dan yang hijau ternyata memiliki kepadatan yang berbeda. Di orange ini 15 individu dan di hijau ini 8 individu begitu. Jadi lebih rendah yang orange. Nah, ini dilakukan ekstrapolasi secara terpisah, yaitu yang jadi berdasarkan luas masing-masing tipe habitat ini gitu. Yang 15 individu ini dikalikan dengan luasan yang orange ini misalnya 4 km, kemudian yang 8 individu per kilometer ini dikalikan dengan luasannya yang hijau ini 5 km. Kemudian masing-masing dikalikan dengan luasan sehingga menghasilkan estimasi di masing-masing tipe habitat. Baru kemudian jumlah estimasi tersebut di total sehingga diperoleh estimasi keseluruhannya yaitu 106 individu. Begitu pendekatan yang terakhir ini digunakan berdasarkan zonasi elevasi pada owa Jawa. Kemudian kami mencoba melihat potensi dari penelitian terbaru atau perkembangan penelitian terbaru yaitu model kesesuaian habitat. Nah, dengan model kesesuaian habitat ini kita bisa menghitung atau memprediksi atau memodelkan berapa luasan habitat yang sesuai bagi spesies yang kita teliti, dalam hal ini owa Jawa. Jadi kalau model kesesuaian habitat itu mempertimbangkan titik-titik kehadiran, kemudian juga mempertimbangkan beberapa variabel lingkungan. Jadi tidak hanya jadi kita bisa masukkan elevasi tadi, ketinggian, kemudian suhu, kemudian kanopinya bagaimana, kemudian juga ada variabel-variabel keterancaman, misalnya lokasinya dekat dengan jarak terhadap pemukiman, pertanian atau jalan dan sebagainya. Jadi bisa kita masukkan kombinasi berbagai variabel lingkungan yang diduga akan mempengaruhi owa Jawa begitu ya, mempengaruhi kehadiran populasi ataupun perilaku dan sebagainya. Bisa kita integrasikan di dalam model kesesuaian habitat ini sehingga akan menghasilkan luasan, kita bisa menentukan lautnya berapa dan kita bisa menentukan luasannya berapa yang sesuai bagi owa Jawa. Jadi artinya hasil dari model kesesuaian habitat ini menunjukkan mana sih habitat yang benar-benar sesuai buat owa Jawa ditinjau dari berbagai variabel, tidak hanya dari satu variabel gitu. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan juga untuk distribusi owa Jawa sendiri mulai dari ujung kulon hingga
Pegunungan Dieng. Uniknya hanya setengah bagian barat Pulau Jawa saja, karena iklim yang kering. Semakin ke arah timur, semakin kering iklimnya. Sehingga diduga karena iklim tersebut, Owa Jawa hanya terdistribusi di bagian barat Pulau Jawa saja, dan paling timur adalah di Pegunungan Dieng. Kemudian berdasarkan estimasi populasi terakhir oleh Nijman itu, dan beberapa penelitian lain, keempat ini adalah yang paling besar, populasi owa Jawa yang paling besar. Yang paling besar ada di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, kemudian juga ada di Cagar Alam Simpang Tilu dan Cagar Alam Simpang Tilu, kemudian di ujung kulon juga ada, dan di Pegunungan Dieng. Dan ternyata di Pegunungan Dieng ini adalah yang terbesar kedua setelah Gunung Halimun Salak. Namun, Pegunungan Dieng di antara ketiga lainnya ini belum dilindungi sebagai kawasan konservasi, sehingga kondisinya lebih terancam. Nah, kondisi ini membuat populasi owa Jawa di Pegunungan Dieng membutuhkan perhatian yang lebih dari berbagai pihak untuk memantau populasi dan habitatnya agar tetap lestari dan mencegah kepunahan lokal. Nah, sedikit menyampaikan dulu bahwa Pegunungan Dieng yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Wawan itu adalah landscape yang terbentang dari sebelah barat di Kabupaten Pekalongan, kemudian sampai Kabupaten Kendal. Jadi yang di sini yang terlihat di citra satelit ini terlihat tutupan hutan yang hijau tua ini. Nah, ini adalah hutan yang tersisa di Pegunungan Dieng. Begitu. Jadi kalau rekan-rekan sudah mengenal nama Dieng, itu adalah wisata di sebelah sini. Nah, untuk hutannya itu ada di bagian utara dan baratnya kawasan wisata Dieng. Gitu. Dan di sini ada puncak yang tertingginya di Gunung Prau. Selanjutnya, mengulas lagi estimasi populasi yang sudah dilakukan sebelumnya di Pegunungan Dieng. Jadi yang pertama kali melaporkan populasi owa Jawa di Pegunungan Dieng adalah dari Vincent Nijman ini di tahun 96, itu untuk pelaporan keberadaannya. Kemudian diestimasi selanjutnya di tahun 1994 sampai 95 di 8 lokasi sampling dengan kombinasi metode line transect atau transect garis dan focal count atau triangulasi, dan menggunakan pendekatan ekstrapolasi zonasi elevasi. Untuk lokasi samplingnya, untuk lokasi samplingnya bisa saya perlihatkan. Jadi ini peta lokasinya Nijman dan Van Balen di tahun 98 publikasinya. Dia menyampling 8 lokasi yang tersebar di Pegunungan Dieng. Namun yang ditemui hanya di bagian barat saja. Untuk di Gunung Prau saat itu tidak menemukan kehadiran owa Jawa. Dan diprediksi ada sekitar 570-an individu. Kemudian di beberapa tahun kemudian, di tahun 2003 juga dilakukan survei kembali oleh Jadu Bunian et al. Dipublikasikan di tahun 2004, menggunakan metode transect garis di 4 lokasi sampling. Lokasinya ini ada Sikesot, Soho Kembang, Karanggondang, dan Gunung Rendet atau di Sigugur. Ini saya belum bisa menampilkan petanya. Kemudian di tahun selanjutnya itu dilakukan oleh Mas Arief Setiawan, dipublikasikan di tahun 2012. Surveinya dilakukan di tahun 2009 hingga 2010 menggunakan metode transect garis. Nah, untuk ini dilakukan sampling di 10 lokasi. Jadi lokasinya lebih ekstensif, lebih menyeluruh, lebih banyak. Ada 10 lokasi. Kemudian dari hasil survei ini dihasilkan 800 individu, sekitar 800 individu. Jadi terlihat lebih besar, tapi mungkin ini adalah dipengaruhi karena lebih ekstensif, jadi lebih banyak lokasi-lokasi yang ditemukan, kemudian jadi sampel juga lebih banyak, sehingga lebih representatif gitu dari survei-survei sebelumnya. Kemudian untuk selanjutnya, ini sudah terakhir tahun 2010, bagaimana dengan sekarang? Maka diperlukan
perbaruan data atau informasi mengenai ukuran populasi tersebut. Oke, nah maka dalam penelitian ini kami mencoba melakukan penyempurnaan metode dari segi rancangan samplingnya. Pertama yaitu kami menggunakan stratifikasi area sampling berdasarkan tipe kesesuaian habitat tadi. Jadi kami membagi tipe habitat menjadi 2 tipe, kesesuaian rendah dan kesesuaian tinggi. Dan selanjutnya akan digunakan sebagai dasar penempatan lokasi sampling. Kemudian juga teknik sampling juga kami gunakan focal count atau triangulasi, di mana metode ini lebih direkomendasikan untuk mensurvei populasi jenis Hylobatidae atau owa dan siamang yang memiliki perilaku bersuara yang khas, berpola begitu. Jadi kita bisa memanfaatkan suara untuk mendeteksi keberadaan kelompok lebih besar. Maksudnya kemampuan deteksinya lebih dibandingkan kita menggunakan metode secara visual. Yang mana spesies Hylobatidae ini sangat sensitif terhadap kehadiran manusia bila belum terhabituasi. Jadi cenderung ketika kita datang di hutan, melakukan pengamatan di hutan, owa duluan yang menyadari kehadiran kita dibandingkan kita yang menyadari kehadiran owa. Jadi bisa saja kita owa itu terlewat, kehadiran owa itu terlewat dan tidak terhitung dalam survei tersebut begitu. Kemudian kami juga jumlah lokasi pendengaran. Jadi dalam metode focal count ini membutuhkan lokasi pendengaran dan jumlah yang kami gunakan itu konsisten di setiap lokasi sampling. Kemudian juga jumlah hari samplingnya juga kami lakukan secara konsisten dan dengan periode yang optimal berdasarkan referensi. Nah, dan selanjutnya juga kami mengembangkan pendekatan ekstrapolasi secara terpisah berdasarkan tipe kesesuaian habitat. Gitu. Nah, untuk model kesesuaian habitatnya ini, kami menggunakan algoritma maksimum entropi atau MAXEN dengan mempertimbangkan 9 variabel lingkungan. Ini 9 variabelnya, termasuk elevasi, termasuk vegetasinya, dan kemudian jarak ke aktivitas antropogenik. Nah, sehingga dihasilkan peta kesesuaian habitat atau mana aja seberapa besar area yang sesuai untuk owa Jawa. Selanjutnya, untuk area sesuai tersebut kami bagi menjadi 2 tipe, yaitu sesuai rendah dan sesuai tinggi, hijau dan biru ini. Nah, penempatan lokasi samplingnya, kami tempatkan 4 lokasi sampling di area yang memiliki kesesuaian rendah yang banyak, mayoritas kesesuaian rendah, dan 4 lagi di lokasi yang mayoritas kesesuaian tingginya lebih banyak. Gitu. Jadi ada stratifikasi lokasi samplingnya seperti ini. Kemudian juga di masing-masing lokasi sampling kami menggunakan 3 titik pendengaran, sehingga nanti akan dihasilkan triangulasi untuk mengkonfirmasi lokasi keberadaan OA-nya. Ini adalah tahapan yang dilakukan dalam estimasi populasi. Jadi yang pertama adalah untuk menghitung kepadatan kelompok dulu, seperti yang tadi di awal saya sampaikan. Kemudian nanti akan, karena metode focal count ini hanya mampu hanya memungkinkan untuk menghitung kepadatan kelompok, belum sampai ke individu, jadi kita membutuhkan data ukuran kelompok juga. Dan sebaiknya ini dilakukan bukan sebaiknya, memang cara yang paling umum yaitu dengan pengamatan secara visual gitu. Jadi nanti dapat ukuran kelompok, kemudian dikalkulasi ke dalam kepadatan kelompok dan kita estimasi ukuran populasinya gitu. Untuk koleksi data kepadatan kelompok ini melalui suara atau metode triangulasi atau focal count tadi kita lakukan pada tahun 2021 bulan Oktober hingga November di 8 lokasi sampling masing-masing 4 hari berturut-turut. Untuk ukuran kelompoknya kami mencoba mengkompilasi dari data tahun 2018, survei tahun 2018, 19, 20, dan 2021.
dari berbagai lokasi, sehingga lebih menyeluruh begitu. Untuk penghitungan kepadatan populasi, kami membandingkan metode. Jadi yang biasanya itu konvensional itu menggunakan triangulasi standar, perhitungan standar, dan ini sudah ada spreadsheet-nya dalam format Excel dari Package and Rosen 2000. Ini di referensinya ada site-nya IUCN Section for Small Apes SSA. Bisa kita gunakan sebagai formulasi dalam hitungan triangulasi. Ini berdasarkan konsepnya 87. Itu yang pertama, itu yang umum digunakan. Selanjutnya ada rekomendasi metode perhitungan yang terbaru, yaitu namanya Acoustic Spatial Capture Recapture atau ACR. Itu juga direkomendasikan oleh IUCN SSA. Itu adalah metode paling baru, jadi di tahun 2021 baru mulai dirilis. Itu juga kami coba gunakan, dan hasilnya kami bandingkan antara kedua metode perhitungan ini. Kemudian tadi setelah dapat kepadatan, kami akan melakukan ekstrapolasi secara terpisah di area yang kesesuaiannya rendah dan di area yang kesesuaiannya tinggi. Kemudian nanti hasil estimasi di kedua tipe habitat tersebut dijumlahkan sehingga mendapatkan total keseluruhan estimasi owa Jawa di Pegunungan Dieng. Setelah 10 tahun, kira-kira bagaimana dan ada berapa populasi owa Jawa di lanskap Pegunungan Dieng? Adakah penurunan populasi atau kenaikan populasi? Mari kita lihat. Jadi dari 8 lokasi sampling tersebut yang terbagi menjadi 2 tipe habitat, tipe kesesuaian habitat, kita bisa lihat bahwa rata kepadatannya ini yang rendah ini ada 2,6 kelompok per kilometer persegi. Ini untuk yang metode yang ini ya, ini metode yang triangulasi. Kemudian untuk yang sebelahnya metode perhitungan ACR yang terbaru tadi. Untuk di area untuk triangulasi sendiri, di kesesuaian rendah sekitar rata-ratanya 2,64 kelompok per kilometer persegi, dan di kesesuaian tinggi 5,70 kelompok per kilometer persegi. Pola yang sama juga ternyata ditunjukkan hasil dari estimasi kepadatan menggunakan ACR, range angkanya sama, dan setelah kita lakukan uji statistik analisis varians, ternyata dari 2 tipe habitat ini menunjukkan perbedaan yang signifikan. Ini 2,6, sekitar 2,6, 2, sekian, dan yang di tinggi, di kesesuaian tinggi 5,5. Nah, ini dia. Jadi ternyata kedua tipe stratifikasi yang kami rancang ini menunjukkan perbedaan kepadatan gitu, sehingga selanjutnya bisa kami gunakan untuk melakukan ekstrapolasi secara terpisah gitu. Asumsi yang kami hipotesis asumsi yang kami kembangkan di awal ternyata terbukti dengan perbedaan yang signifikan ini. Untuk range kepadatannya menurut Brokelman dan Srikosamata tahun 93 ini 2-5 itu merupakan kepadatan yang ideal. Jadi untuk yang di area kesesuaian rendah ini angkanya ideal. Namun yang di kesesuaian tinggi ini ternyata masuk ke dalam kategori yang tinggi begitu. 5 ke atas itu 5 kelompok per kilometer persegi ke atas itu termasuk ke dalam kepadatan yang tinggi. Nah, untuk selanjutnya karena antara triangulasi dengan ICR ini tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, maka kami menggunakan hasil dari metode terbaru, yaitu metode ICR untuk perhitungan selanjutnya, menghitung populasinya. Gitu. Kemudian untuk ukuran kelompoknya, dari tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021, di sini jumlah kelompok yang teramati yang bisa kami konfirmasi jumlah individu di dalam kelompoknya itu berbeda-beda. Di tahun 2018 kita bisa mengcompile 20 kelompok
yang berbeda, 20 kelompok owa Jawa yang berbeda. Di tahun 2019 9, kemudian 2020 ada 8 kelompok, dan 2021 9 kelompok. Nah, mempertimbangkan jumlah kelompok yang teramati ini serta juga lokasi surveinya, kami memilih yang 2018, ukuran kelompok tahun 2018 untuk kami ekstrapolasikan nanti ke estimasi populasi. Kenapa tidak kami rata-ratakan semua? Karena masing-masing tahun ini berbeda begitu. Jadi kemungkinan dan jumlahnya juga, jumlah lokasi survei juga berbeda. Jadi kita anggap yang 2018 ini lebih representatif. Dan ternyata juga di 2021 juga angka ukuran kelompoknya sekitar 3,7, tidak begitu jauh dari 3,9 ini. Dengan mempertimbangkan jumlah sampel, kami menggunakan angka 3,95 ini sebagai ukuran kelompok owa Jawa di Pegunungan Dieng yang representatif. Rentang individunya dalam kelompok itu dari keseluruhan data ini hingga 7 individu per kelompok. 7 individu per kelompok ini kami temukan hanya 1, kemudian ada 6 individu per kelompok, itu lumayan banyak, ada sekitar 5 kelompok, 6 kelompok. Rata-rata 4, memang kebanyakan 4, jadi bisa dikatakan cukup tinggi ukuran kelompoknya gitu untuk ukuran owa Jawa. Selanjutnya dari perhitungan tadi kita ekstrapolasikan berdasarkan luas tipe habitatnya untuk masing-masing kesesuaian habitat. Dari peta yang tadi kesesuaian habitat itu kita hitung ternyata kesesuaian rendah ada seluas 83 km persegi dan untuk yang kesesuaian tinggi seluas 17,5 km persegi. Kemudian kepadatannya ini, yang kepadatan individu didapatkan 8,49 di kesesuaian rendah dan 21,9 di kesesuaian tinggi. Ini kami hitungkan, dikalikan, dihasilkan ukuran populasi yaitu 708 di kesesuaian rendah dan 384 di kesesuaian tinggi. Dan totalnya sekitar 1092 ini. Kemudian kami juga coba mengkonversi ke dalam jumlah kelompok bila dengan asumsi ukuran kelompok yang tadi 3,9. Jadi kira-kira di dalam luasan ini terdapat 179 kelompok dan di dalam luasan yang kesesuaian tinggi terdapat 97 kelompok. Kemudian hasilnya apakah meningkat atau menurun atau stabil berdasarkan perbandingan dari penelitian sebelumnya. Kami coba membandingkan dengan penelitian sebelumnya. Ternyata ukuran kelompok, kepadatannya, serta ukuran populasinya otomatis ternyata lebih tinggi dari penelitian sebelumnya. Meskipun kita lihat teknik survei yang digunakan berbeda-beda. Namun ada juga yang bisa kita perbandingkan yang sama, fixed point count. Begitu. Dari tingginya kepadatan populasi yang ternyata lebih tinggi ini, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, populasi owa Jawa berarti meningkat karena lebih tinggi ya. Itu yang pertama. Kemungkinan yang kedua, sebenarnya populasi itu tidak meningkat karena ada perbedaan teknik yang digunakan gitu. Bisa jadi yang sebenarnya yang penelitian-penelitian sebelumnya itu lebih tinggi daripada hasil yang diduga begitu karena metode gitu. Atau yang penelitian saat ini yang kami lakukan itu overestimate, bisa jadi seperti itu. Namun berdasarkan asumsi yang ini bahwa penggunaan metode berdasarkan suara itu menghasilkan kemungkinan deteksi yang lebih tinggi dibandingkan metode berdasarkan visual menurut Rekomen 2019. Sehingga yang asumsi atau kemungkinan yang kedua ini kemungkinan besar tidak benar begitu. Kita bisa lihat juga dari ukuran kelompok yang dimana kalau ukuran kelompok ini diperoleh dari metode yang sama, semuanya menggunakan pengamatan secara visual. Jadi hanya bisa secara visual sehingga bisa dibandingkan. Bila dibandingkan ternyata memang lebih tinggi 3,4
tadi maaf 3,9 ya, sekitar 3,9 bahkan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya itu lebih tinggi, ukuran kelompoknya lebih tinggi, sehingga kemungkinan yang pertama mungkin lebih besar kemungkinannya, yaitu populasi owa Jawa mengalami peningkatan. Kira-kira kalau benar meningkat, meningkat atau setidaknya stabil, tidak mengalami penurunan ya gitu dari hasil tersebut. Kira-kira kenapa? Padahal Pegunungan Dieng itu merupakan bukan kawasan konservasi dan memiliki aktivitas manusia yang cukup tinggi dengan habitat yang terfragmentasi, kemudian penggunaan lahannya juga cukup heterogen, ada jaringan jalan cukup memadai di tengah-tengah hutan, kemudian lahan pertanian juga sangat masif dan berada di pertengahan landscape, di tengah-tengah tutupan hutan, dan aktivitas-aktivitas lainnya seperti wisata, kemudian yang lainnya, sehingga menghadirkan potensi gangguan yang lebih beragam dan lebih besar. Namun ternyata penelitian ini menunjukkan adanya indikasi peningkatan atau setidaknya populasinya stabil selama dekade terakhir ini atau beberapa tahun terakhir ini. Hal ini bisa disebabkan karena beberapa hal. Salah satunya berarti hasil ini mengindikasikan bahwa daya dukung habitat, daya dukung atau carrying capacity-nya masih memadai, di Pegunungan Dieng masih memadai untuk spesies owa Jawa. Kemudian juga laju kelahirannya, ini merupakan indikasi laju kelahiran yang lebih tinggi dari kematian atau kehilangan individu akibat perburuan. Dan juga mengindikasikan keberhasilan upaya konservasi yang meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar hutan. Ketiga poin ini mungkin bisa menjadi indikasi dari hasil populasi ini. Kemudian juga penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan ekstrapolasi berdasarkan tipe habitat ini bisa digunakan karena adanya perbedaan yang signifikan antara kepadatan kelompok di kesesuaian habitat yang rendah dan kepadatan kelompok di kesesuaian habitat yang tinggi. Sehingga ekstrapolasi terpisah ini dibandingkan dengan cara menyatukan secara keseluruhan itu lebih dipilih, begitu lebih baik daripada pendekatan yang melakukan ekstrapolasi secara keseluruhan. Namun umumnya yang digunakan itu ekstrapolasi terpisah itu berdasarkan zonasi ketinggian. Beberapa penelitian sebelumnya, berdasarkan penelitian yang kami lakukan juga sebelumnya, ketinggian itu memang merupakan variabel yang paling menentukan kehadiran owa Jawa. Namun bukan satu-satunya, banyak beberapa variabel lain yang juga penting seperti keberadaan hutan, tutupan hutan, kemudian kanopi hutan, jarak ke pertanian, itu juga sangat mempengaruhi kehadiran owa. Sehingga kombinasi dari beberapa variabel ini yang diintegrasikan dalam model kesesuaian habitat lebih dipilih dibandingkan daripada hanya menggunakan ketinggian saja. Gitu. Kami juga merangkum beberapa catatan kehadiran owa Jawa di Pegunungan Dieng, seperti di gambar ini. Jadi ini adalah gambar yang kami buat untuk mengilustrasikan fragmentasi hutan di Pegunungan Dieng. Jadi forest block ini atau blok hutan alam ini merupakan blok-blok yang indikasinya terisolasi begitu. Jadi kemungkinan besar terisolasi karena barir-barir atau penghalang seperti jalan, kemudian ada penggunaan lahan lain seperti pertanian, pemukiman, kemudian yang lainnya hutan produksi yang bukan merupakan habitat owa, sehingga kami coba menunjukkan mengilustrasikan habitat blok habitat yang kemungkinan besar terisolasi begitu. Namun dengan tingkat isolasi yang berbeda-beda setiap bloknya. Jadi terus kami mengoverlay-nya dengan beberapa catatan kehadiran dari catatan yang telah dipublikasikan di penelitian sebelumnya, kemudian juga dari catatan dari penelitian saat ini, dan juga beberapa tambahan catatan dari
masyarakat atau citizen science. Jadi yang hitam ini yang lama, kemudian yang hijau ini yang saat ini, kemudian yang beberapa titik tambahan seperti di sini, yang merah ini di blok ungu ini atau Linggo Asri Barat ini, kemudian di Gunung Rogo Jembangan dan di Gunung Prau juga ada potensi-potensi kehadiran yang perlu dikonfirmasi begitu. Dan dari sini bisa dilihat juga ada beberapa blok hutan yang masih berpotensi sebagai habitat, seperti yang oranye dan merah ini, yaitu di Paninggaran, di Pamutuh, kemudian di Gumelem ini berpotensi sebagai habitat, namun belum diketahui apakah terdapat kehadiran owa Jawa atau tidak. Dan ini sangat berpotensi untuk penelitian selanjutnya gitu. Nah, dari sini beberapa rekomendasi coba kami rangkum gitu. Yang pertama untuk konservasi, yang pertama adalah perlunya monitoring populasi rutin dan jangka panjang di lokasi-lokasi sampling yang kami lakukan tadi. Jadi agar datanya bisa dibandingkan dan dilihat trennya, mungkin dilakukan di lokasi-lokasi yang sama atau ditambahkan juga bisa di lokasi lain menggunakan metode focal count, karena metode ini lebih bisa mendeteksi lebih banyak kelompok gitu, jadi lebih representatif nanti hasil estimasinya. Dan menggunakan perhitungan triangulasi juga AACR. Kami tetap merekomendasikan untuk menghitung menggunakan triangulasi yang konvensional juga selain menggunakan AACR, karena AACR ini masih dikembangkan terus sehingga perlu dibandingkan juga dengan triangulasi. Kemudian yang kedua, monitoring kelompok owa di lokasi yang pernah dijumpai juga perlu dilakukan sehingga kita bisa melihat apakah ukuran kelompok itu stabil demografinya, kemudian ukuran kelompoknya stabil atau tidak gitu, dinamikanya apakah masih ada perubahan atau tidak gitu. Kemudian juga survei populasi di lokasi blok yang perlu konfirmasi tadi yang di gambar sebelum ini, di peta sebelum ini, ada beberapa blok yang seperti Paninggaran, Pamutuh dan di Gumelem itu masih belum ada survei, belum ada catatan, tapi masih berpotensi. Dan ada beberapa catatan-catatan tambahan tadi yang juga perlu dikonfirmasi lebih lanjut, perlu dilakukan survei yang lebih intensif gitu untuk memastikan apakah benar ada kehadiran owa Jawa di lokasi tersebut. Kemudian juga yang keempat, penggunaan metode kesesuaian habitat dalam ekstrapolasi estimasi populasi owa. Jadi bila ada penelitian selanjutnya, kami merekomendasikan untuk mencoba memodelkan kesesuaian habitatnya juga dan mengekstrapolasinya berdasarkan luasan habitat yang sesuai ini dibandingkan hanya total hutan yang ada dan atau dengan elevasi, karena pola yang sekarang ini di Jawa ini tidak semua kalau menggunakan elevasi kan tidak asumsinya adalah kalau di elevasi rendah atau di lowland atau di dataran rendah itu kepadatannya lebih tinggi dibandingkan di dataran tinggi begitu ya, di pegunungan. Namun kondisi di Jawa saat ini hutan ataupun semua hutan sih tidak semua lowland forest atau hutan dataran rendah memiliki kualitas yang baik karena banyak ancaman-ancaman yang datang atau degradasi hutannya juga. Jadi kepadatannya juga tergantung dengan variabel lain selain elevasi atau ketinggian gitu. Kemudian juga yang kelima, kami merekomendasikan penguatan dan perluasan program konservasi yang berbasis masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Suara Owa, contohnya seperti pengembangan alternatif mata pencarian berkelanjutan, kemudian edukasi, pengelolaan wisata berkelanjutan, dan lain sebagainya, untuk semakin dikuatkan, dikembangkan, dan diluaskan di lokasi-lokasi lain yang belum terjangkau, gitu, sehingga dampaknya akan lebih besar lagi terhadap populasi owa Jawa dan habitatnya. Kemudian juga pengelolaan ekosistem secara kolaboratif, di mana dalam beberapa tahun terakhir kan sudah diinisiasikan penyusunan kawasan ekosistem esensial di Petung Kriono, namun sepertinya peraturan tersebut tidak bisa berlanjut, sehingga secara administratif tidak bisa berlanjut. Namun harapan kami
untuk forum kolaboratifnya tetap bisa melanjutkan program-programnya gitu. Karena sangat baik sekali konservasi secara kolaboratif ini di kawasan non konservasi yang bukan kawasan konservasi gitu. Kemudian yang ketujuh, perlu menjaga dan memperbaiki konektivitas antar blok hutan yang tadi coba kami ilustrasikan. Kemudian apakah ada bila ada rekomendasi lain lagi, mungkin para Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian bisa di kolom komentar, dan mungkin nanti di forum diskusi bisa, di sesi diskusi bisa disampaikan juga. Gitu. Kemudian untuk penelitian lebih lanjut, dari sini kami merekomendasikan untuk penelitian lebih lanjut yaitu mengenai potensi habitatnya, yang lebih rinci lagi seperti ketersediaan pakan, struktur dan komposisi vegetasinya, sehingga mengetahui lebih detail lagi bagaimana sih kualitas habitat owa Jawa di Pegunungan Dieng gitu. Kemudian juga demografinya, laju reproduksinya, sehingga mengkonfirmasi apakah tadi kenaikan populasi ini memang karena laju reproduksinya tinggi gitu. Kemudian juga dari segi etnoprimatologi terkait upaya konservasi, apakah upaya konservasi yang dilakukan selama ini kepada persepsi masyarakat seperti itu, apakah kesadaran masyarakat di kawasan ini di perbatasan hutan sekarang sudah meningkat, atau di bagian mana yang masih belum gitu. Jadi perlu kajian etnoprimatologinya lagi. Kemudian ancamannya terutama perburuan, kemudian wisata, jaringan jalan terhadap perubahan perilaku ataupun terhadap populasi owa Jawa itu sendiri. Kemudian juga mengenai genetika populasi antar blok habitat yang tadi, apakah isolasi habitat yang tadi kami ilustrasikan berpengaruh terhadap struktur genetika populasinya, apakah jadi terkait dengan resiko inbreeding, begitu, depression, bagaimana aliran gen antar populasi di habitat blok habitat antar satu sama dengan lainnya. Kemudian juga mengkaji potensi peliharaan, seperti misalnya ada beberapa lokasi tadi belum diketahui atau ternyata tidak ada awalnya, namun memiliki kesulitan tinggi, itu bisa dijadikan potensi dan dikaji lebih lanjut untuk pelepas liaran. Kemudian bila ada lagi bisa disampaikan melalui diskusi ataupun di kolom komentar begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya untuk mengawali diskusi. Harapannya nanti bisa arah begitu, jadi dapatkan banyak hal dari hari ini gitu. Saya ucapkan juga terima kasih kepada program PMDSU dari Kemendikbud dan juga Suara Owa yang telah mendukung, telah mendanai penelitian ini. Baik, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Mas Arif Setiawan. Monggo Mas, terima kasih. Oke, terima kasih Salma. Oke, ini sebenarnya sudah ada yang masuk di chat di sini. Tapi saya membuka ini dulu. Siapa? Karena ini hanya 40 peserta. Saya pikir kalau ada yang mau bertanya secara langsung di sini, monggo silahkan angkat tangan. Nanti saya atur jalurnya. Kalau ada yang mau disampaikan pertanyaan secara langsung ke Mbak Salma, ataupun mungkin saya juga yang di awal-awal juga menginisiasi survei ini. Oh, tidak ada yang raise hand. Oke, ini Mbak Salma, ini ada pertanyaan dari pertama. Oh, oke. Untuk materi share nanti saya pikir tidak akan kita share di sini, tapi nanti bisa dilihat kita akan upload di
karena presentasi ini direkam dan nanti akan kita upload mungkin di YouTube atau di mana bisa dilihat banyak orang. Terus ada pertanyaan dari Mas Arif Muhammad Siddiq. Sangat menarik hasil penelitiannya. Saya izin bertanya, untuk teknik vocal count pada owa Jawa untuk teknik vocal count ini menggunakan radius jarak berapa meter sehingga mendapatkan suara yang baik. Itu dulu Mbak Salma, monggo satu-satu dulu. Oke, terima kasih Mas Muhammad Siddiq atas pertanyaannya. Berapa yang efektif ya untuk mendapatkan menghitung populasi owa ini estimasi. Jadi saya izin share lagi. Ya, di sini saya tidak menjelaskan detail mengenai metodenya karena mungkin itu akan sangat membingungkan kalau dijelaskan secara rinci. Jadi dijelaskan ketika ada pertanyaan seperti ini ya. Jadi ini saya tampilkan juga ya bisa mengilustrasikan lokasi. Jadi kalau untuk jarak pendengaran ya tadi. Jarak sorry. Oke. Ini yang mungkin jarak antar titik pendengaran atau jarak maksimumnya. Kalau untuk jarak titik pendengaran, jadi titik pendengaran kan yang di setiap lokasi kami menempatkan 3 lokasi titik pendengaran. Nah, masing-masing titik ini jaraknya antar titik itu 300 sampai 600. Sebentar. Ini saya ya 300 sampai, jadi jarak efektifnya menurut Brockman and Ali 1987 ini jarak antar titiknya itu sekitar 300 sampai 600. Posisinya bisa linear, bisa triangular seperti ini. Jadi bisa seperti garis hampir menyerupai garis lurus atau bisa segitiga seperti ini. Namun jarak antar titiknya sekitar 300 hingga 600. Itu berdasarkan perhitungan sudut yang ideal yang dihasilkan ketika mendengar suara dari 3 titik ini. Jadi menghasilkan nanti triangulasi yang jelas begitu dengan jarak 300 sampai 600 ini antar titik. Kemudian untuk jarak pendengaran efektifnya, kalau menurut referensi kita bisa mendengar suara owa secara jelas itu di radius 1 kilo sampai 2 kilometer. Namun karena kita menggunakan prinsip yang konservatif gitu, jadi agar tidak bias dan ya kita gunakan yang minimum saja, jadi 1 kilometer gitu, sekitar 1 kilometer persegi, 1 kilometer radius dari jarak pendengaran untuk menentukan area samplingnya. Jadi si bulat-bulat ini, buffer garis bulat ini, itu kami tentukan jaraknya 1 kilometer dari titik pendengaran gitu. Jadi 1 kilometer ke sini, 1 kilometer ke sini, 1 kilometer ke sini. Jadi ini adalah area samplingnya untuk nanti menghitung kepadatan. Kemudian juga untuk jarak antar lokasi, kami menggunakan jarak lebih dari 2 kilometer dengan asumsi agar tidak ada kelompok owa yang terhitung secara ganda. Jadi tidak terhitung di area sampling yang ini dan tidak terhitung juga di area sampling ini. Jadi masing-masing independen begitu. Karena asumsinya owa Jawa memiliki jarak dispersal ya di kelompok yang sama ya. Jarak jelajahnya itu 1 kilometer untuk area jelajahnya gitu. Kira-kira radiusnya 1 kilo sampai 2 kilo. Jadi kami menggunakan jarak lebih dari 2 kilometer begitu. Kira-kira begitu Mas Wawan dan Mas masih ada ini dari Mas Siddiq, apakah ada predator owa Jawa di Dieng? Terus yang pertama apakah menggunakan alat khusus untuk metode ini gitu untuk merekamnya? Kemudian apakah ada predator owa Jawa di Dieng? Dan apakah data kehadiran predator tersebut digunakan sebagai prediktor analisis untuk habitat yang sudah dilakukan? Monggo. Ya, oke, terima kasih. Yang selanjutnya itu alat ya. Kalau untuk penelitian ini kami masih konvensional, jadi
karena yang dibutuhkan adalah menghitung kelompok, bukan menganalisis detail suaranya seperti yang dilakukan mungkin dalam penelitian bioakustik. Kami tidak merekam suaranya gitu. Jadi kami hanya mendengar di saat hari observasi itu, hari survei itu, mulainya, jam mulainya, kemudian jarak arahnya kira-kira di mana, kemudian jaraknya, perkiraannya, sehingga nanti setelah kita pulang dari lapang, setelah koleksi data selesai, kita bisa memperkirakan di mana sih lokasi owa Jawa yang tadi bersuara itu, gitu. Dari data sudut, jarak, kemudian waktu. Nah, karena kita menggunakan 3 titik pendengaran yang dilakukan secara bersamaan ini, jadi ada tim yang melakukan pendengaran secara waktu yang bersamaan, di waktu yang bersamaan, sehingga kita bisa mengkonfirmasi tadi dengar suara yang sini, jaraknya berapa, sudutnya berapa, coba kita lihat dari garis yang dihasilkan, garis imajinernya, oh lokasinya di sini, oke, ini satu kelompok, kemudian kelompok owa lain lagi, lokasinya di mana, sehingga kita bisa menghitung berapa di area sampling ini jumlah kelompok OA-nya gitu. Jadi cukup dengan mencatat aja data-data yang tadi diperlukan, tidak melakukan perekaman gitu. Kecuali kita akan melakukan analisis terhadap suaranya, bagaimana frekuensinya, kemudian kita bandingkan, pokoknya bioakustik, kajian bioakustik itu perlu menggunakan alat perekaman khusus. Namun juga yang terbaru, mungkin nanti bisa dikonfirmasi oleh Mas Wawan, ada juga alat yang namanya Passive Acoustic Monitoring ya, kalau tidak salah, PAM itu. Nah, itu juga kelihatannya, saya juga belum begitu mendalami itu, kelihatannya bisa digunakan juga untuk membantu perekaman data yang tadi dibutuhkan ini. Jadi dari alat itu juga bisa mengetahui di mana arahnya, kira-kira jaraknya, kemudian juga ada rekaman waktunya. Jadi tidak perlu observer menunggu di lokasi pendengaran, jadi tinggal meninggalkan alat itu saja di periode waktu tertentu, nanti tinggal diambil dan dilihat datanya. Mungkin kira-kira gambarnya seperti itu, mungkin nanti dikonfirmasi oleh Mas Awan. Kalau untuk yang PAM itu saya masih kurang begitu memahami soalnya. Selanjutnya untuk predator owa. Predator owa di yang ini ada dari raptor, burung, kemudian juga ada dari kucing besar atau macan ya, macan Jawa, macan tutul Jawa. Itu 2 predator yang ada lagi tidak, kayaknya itu sih. Oh, sama mungkin ular ya, ada ular juga. Namun dalam penelitian ini kami belum mempertimbangkan kehadiran satwa itu, karena berarti kita harus punya lokasi titik kehadiran dari satwa predator tersebut untuk untuk dianalisis di model kesesuaian habitatnya ya. Tapi itu sangat bagus sih kalau bisa diintegrasikan di dalam model. Mungkin bila ada rekan-rekan yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut bisa mempertimbangkan kehadiran predator itu. Benar, bagus banget sih itu ya. Itu. Kemudian ya itu ya. Itu ya Mas, kira-kira ya Mas ya. Terima kasih. Wah, nanti kalau yang ya mungkin kalau mau passive voice monitoring itu PAM itu kita sebenarnya lagi mengembangkan ini juga, dan dengan forum kolaboratif di Petung Kriono, dan kita belum tahu hasilnya, tapi kita sedang mengarah ke sana juga untuk menggunakan alat bantu untuk monitoring. Selanjutnya dari Ibu Pristi. Senang sekali ternyata populasi OJ di Pegunungan Dia yang stabil bahkan meningkat. Namun bagaimana kondisi luasan habitat yang sesuai bila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya? Nah, ini saya pikir Mbak Salma juga melakukan ini untuk paper selanjutnya kayaknya. Monggo Mbak Salma. Ya, terima kasih. Sayangnya belum saya lakukan untuk analisis membandingkan dengan habitat yang sesuai, tapi saya melakukannya itu membandingkan luasan hutan, jadi lebih ke pendekatannya hutannya, tidak habitatnya, karena dibutuhkan kalau untuk model kesesuaian habitat yang masa lampau itu butuh variabel-variabel yang merepresentasikan tahun
yang lampau itu juga, misalnya 2004, berarti harus punya data apa ya yang mungkin tidak bisa, hutan, jalan, suhu, ya itu bisa sih diupayakan, tapi belum saya lakukan. Saya baru melakukan pendekatan melihat perubahan tutupan hutannya. Ini sudah saya lakukan dan publikasinya sedang proses. Hasilnya ternyata hutannya juga stabil ternyata gitu. Jadi pola deforestasi di Jawa itu masifnya itu di masa lampau. Jadi setelah tahun, kalau berdasarkan referensi, setelah tahun 90-an, di akhir tahun, di pertengahan tahun, di awal tahun 900-an, itu pola fragmentasi yang terlihat di saat itu sama dengan yang sekarang kita lihat. Jadi perubahannya tidak terlalu besar, karena ya memang sisa hutannya tinggal segitu, dan mungkin ada perubahan tapi tidak signifikan. Itu tetap ada habitat, tetap ada forest loss, kehilangan hutan, tapi mungkin juga diimbangi dengan penanaman atau reforestasi atau restorasi di tempat lainnya gitu. Jadi ternyata habitatnya tidak berkurang gitu, relatif stabil. Namun dari segi luasan, saya belum melihat dari segi kualitas. Jadi perlu dilakukan lagi penelitian melihat kualitasnya, apakah kualitasnya mengalami degradasi gitu dari tahun-tahun sebelumnya. Itu juga perlu dilihat. Bisa menggunakan informasi, kalau tidak salah, penginderaan jauh juga ada yang resolusinya bisa melihat sampai struktur, tapi saya belum melakukannya gitu. Begitu sih kalau untuk luasan habitat, tapi dari segi luasan hutannya. Oke, nah, saya pikir itu jawaban Mbak Salma. Masih banyak kesempatan untuk mengutak-atik di Jawa Timur, dan Iya, datanya cukup tersedia gitu kan. Apabila teman-teman ingin berkolaborasi, iya, saya pikir kesempatan terbuka untuk membuat sebuah jadi contoh pengelolaan konservasi di luar kawasan konservasi. Oke, selanjutnya dari Mas Yayan Kusuma. Dengan kondisi yang saat ini, fragmentasi, tutupan hutan, potensial habitat dan ketersediaan pakan dan lain-lain, perilaku OA, home ring teritori, berapa potensi total populasi OA di Dieng? Apakah hasil estimasi ini sudah maksimal? Gimana Mbak Salma? Iya, kami juga coba menghitung, di paper juga kami coba tuliskan untuk potensi maksimalnya, berarti carrying capacity-nya gitu ya. Ya, ini juga bisa dilihat. Jadi dari yang tadi ini, nah ini luas 100 hektar, 100 km kan prediksi kesesuaian habitatnya seluas 100, habitat yang sesuai seluas 100 km persegi ini ya. Dengan estimasi jumlah individu 1092 ini. Dan ternyata kalau dihitung-hitung, misalnya kita mengasumsikan bahwa satu kelompok OA itu home range-nya 25 hektar. Walaupun sebenarnya ada variasi sekitar dari 12, ada yang 12 hektar, ada yang 17 hektar, ada yang juga di Halimun Salak itu ada yang 30-an hektar. Jadi sangat bervariasi, cuman kita ambil tengah, misal kita ambil 25 hektar, itu bisa mensupport populasi owa Jawa hingga 400-an kelompok. Kalau saya hitung, kalau coba saya hitung. Jadi untuk saat ini estimasinya 276 kelompok, sehingga masih ada potensi sekitar 100-an lebih lagi kelompok yang bisa dimaksimalkan gitu. Namun itu hanya perhitungan kasar. Kita juga perlu mempertimbangkan luasan patch habitatnya. Jadi 100 ini kan tidak utuh bulat gitu. Jadi ada pecah-pecahan kecil yang mungkin tidak viabel untuk kelompok OA, bahkan untuk kelompok OA tidak viabel, tidak cukup. Jadi analisis lebih lanjut untuk memfilter luasan-luasan hutan yang tidak viabel ini perlu dilakukan juga untuk melihat. Jadi kira-kira mungkin ya masih ada, tapi tidak sampai 100 kelompok mungkin ya gitu.
Mungkin itu sih dari saya, Mas Wawan. Oke, Mas, untuk Mas Yayan kayaknya perlu lanjut lagi nih Mas Yayan kalau mau penelitian OA. Iya. Masih terbuka ini Mas Yayan. Kita belum Sangat banyak potensi kesempatan. penelitian lebih lanjut. Oke, selanjutnya dari Ibu Pristi, apa tantangan terbesar dalam upaya menjaga stabilitas populasi OA Jawa selama 10 tahun terakhir? Oh, saya pikir ini lebih pas saya yang komen ya. Iya Mas. Ini kayaknya pertanyaan untuk Mas Wawan. Oke. Jadi kalau Silakan, Mas. dari sisi kami ya, jadi lembaga swadaya masyarakat dan yang bergerak di tingkat bawah. Jadi komitmen untuk melestarikan ini saya pikir yang untuk mewujudkan jadi sebuah aksi ini kadang cukup fluktuatif dan dinamis juga di lapangan. Dan saya pikir tantangannya memang di sini dari berbagai pihak, berbagai kepentingan menyamakan, oh ayo ini OA Jawa jadi sebuah apa yang perlu kita lakukan bersama sesuai kepentingan masing-masing. Dan saya pikir ini tantangannya mengkoordinasikan ini jadi sebuah aksi di lapangan, dan ini perubahan cukup dinamis karena di Jawa Tengah ini ya karena bukan kawasan konservasi dan juga perubahan regulasi itu cukup sebenarnya cukup memberi harapan, tapi juga di sisi lain ancamannya juga cukup apa ya tinggi juga karena perubahan aktivitas manusia semakin banyak juga di dalam hutan gitu, dan saya pikir ini tantangan yang harus kita cari solusinya untuk saat ini maupun di masa yang akan datang. Oke. Selanjutnya Mas, ada yang raise hand itu ya, Mas Dodi Marsaidi mungkin. Saya prioritaskan dulu raise hand Mas Dodi Marsaidi. Silahkan. Open mic, open screen, open video. Sudah lama mungkin ya tadi raise hand-nya. Oh, udah ditinggal ya. Oke. Halo Mas Dodi. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, belum kayaknya. Belum. Oke. Ready. Yang selanjutnya dari M. Rivaldi, BTN Kayan Mentarang. Oke, ini apakah perubahan iklim dan Dieng sebagai destinasi wisata menjadikan populasinya berkurang? Gimana, Mbak? Iya, perubahan iklim ya. Kalau perubahan iklim, saya pernah melakukan analisis juga untuk perubahan iklim. Tapi untuk secara langsung dampaknya terhadap OA Jawa itu masih belum bisa dibuktikan gitu. Jadi perlu penelitian lanjut apakah kalau terkait iklim kan berarti kita melihat suhunya, kemudian curah hujannya itu terhadap populasi ya, kalau dalam hal ini populasi ataupun ke perilakunya itu perlu diteliti lebih detail dulu sebelum kita bisa bilang apakah pengaruh atau tidak begitu. Tapi kalau ternyata melihat habitat model kesesuaian habitat OA Jawa yang mempertimbangkan variabel tadi yang saya juga gunakan suhu gitu, ternyata suhu juga salah satu variabel yang penting gitu, yang kontribusinya tinggi ternyata terhadap kehadiran OA. Selain itu juga di penelitiannya yang terbaru oleh Mbak Rahayu Oktaviani di Citalahap, di Taman Nasional Gunung Salimun Salak juga menunjukkan kalau suhu kalau tidak salah ya annual temperature, suhu tahunan itu juga ternyata mempengaruhi punya kontribusi yang besar juga terhadap kesesuaian habitat OA. Nah, kalau lihat dari situ mungkin ada potensi pengaruhnya, tapi mungkin bisa secara tidak langsung karena mungkin lebih ke suhu mempengaruhi vegetasinya yang ternyata vegetasinya nanti akan berpengaruh terhadap ketersediaan pakan atau ketersediaan habitatnya gitu. Jadi mungkin pengaruhnya tidak langsung, tapi bisa jadi berpengaruh juga terhadap populasinya. Tapi untuk di Dieng ini kasusnya sekarang ternyata terbukti belum ada penurunan populasi, tidak ada penurunan populasi. Jadi at least stabil, setidaknya populasinya stabil begitu kalau dari iklim. Dan untuk destinasi wisata
Kalau mungkin ini Pak Rivaldi ini, Rivaldi ini dari KM Rantau Kalimantan ya, mungkin mengenalnya kalau Dieng ini adalah wisata yang di Diengnya ya. Dieng itu memang sangat wisata yang sangat dan ya area wisatanya ramah turisnya. Itu agak jauh dari habitat owa. Nah, di dalam habitat owa sekarang banyak berkembang wisata-wisata, destinasi wisata yang juga menarik perhatian banyak wisatawan lokal, kebanyakan lokal mungkin ya. Tapi itu juga berpengaruh terhadap keramaian atas manusia di sekitar, di pinggir-pinggir hutan, di perbatasan hutan. Nah, mungkin itu merupakan salah satu poin penting juga yang perlu diperhatikan kalau menurut saya untuk kira-kira kita kelola bagaimana wisatanya supaya tidak membuat populasinya berkurang. Kalau untuk saat ini tidak berkurang gitu, karena mungkin munculnya wisata ini baru-baru sekitar 5 tahun terakhir ya yang di dalam habitat. Jadi belum cukup mungkin pengaruhnya, kalaupun memberi pengaruh yang tidak positif gitu terhadap populasi owa. Jadi masih ada kesempatan sebelum terlambat bila ternyata pengaruhnya negatif, mungkin pengelolaannya diperbaiki ataupun regulasinya bagaimana supaya tidak berkurang gitu sih menurut saya. Selanjutnya dari Mas Rafiq. Mungkin kawasan ini bisa diajukan sebagai kawasan ekosistem esensial ke KLHK. Oke, ini saya pikir saya juga menjawab ini. Kita sudah mulai inisiasi ini tahun 2018, jadi memang kita melihat urgensi pelestarian kawasan secara kawasan, dan kami mengambil satu lokasi wilayah di 3 kecamatan di Petung Kriono, Lebak Barang, dan Talun yang menjadi sebuah usulan kawasan ekosistem esensial, dan saya pikir ini masih berjalan. Terus kita sudah selesai dengan master plan juga sampai terakhir di provinsi, tapi kita masih menunggu selanjutnya, dan saya pikir ini juga jadi tantangan regulasi untuk bentuk-bentuk pengelolaan kolaboratif yang seperti apa yang selanjutnya bisa diterapkan di kawasan ini. Saya pikir itu. Dan nanti mungkin kalau ada, saya pikir lebih baik kita bikin forum lagi untuk diskusi masalah kawasan ya, karena ini kita coba dari sisi populasi dulu untuk fokus di hari ini. Dari Marsha, keren banget penelitiannya. Thanks Mbak Salma. Oke. Oke. Dari Bu Ida, apakah selama survei dapat diidentifikasi titik-titik potensi bocoran untuk perburuan owa Jawanya, karena sampai saat ini masih ada hasil rescue yang masih bayi. Nah, ini terkait ancaman. Mbak Salma, ada info-info terkait perburuan owa waktu survei? Silakan. Selama survei sih kami tidak menemukan bukti yang secara langsung terhadap perburuan owa ya, tapi kalau perburuan di Dieng itu mungkin Mas Wawan juga sangat memahami hal ini. Masih banyak sekali pemburu-pemburu, tapi mereka alasannya sih berburu burung gitu. Memang tujuannya kayaknya berburu burung. Kami juga sering menemukan kayak jaring, kemudian juga banyak kayak anak-anak muda yang mungkin sekedar hobi bawa senapan berkendara ke dalam arah hutan gitu, ke arah Petung Kriono juga kami jumpa. Tapi kalau untuk secara langsung bukti perburuan owa kami belum menemukannya gitu. Jadi itu sih paling Bu Ida, Mas Nur, ini yang bisa kami sampaikan untuk potensi perburuan. Kalau lokasi-lokasi persisnya, mungkin kalau di daerah Petung Kriono, kalau saya dengar cerita dari masyarakat sana sudah cukup bersih. Daerah Sokokembang, Puring itu juga sudah cukup sadar bahwa perburuan itu benar-benar dilarang gitu. Jadi katanya kalau ada pemburu bawa senapan atau pemburu bawa pulut, getah gitu, atau yang jaring,
itu kalau ketahuan sama warga, motornya akan digebesi gitu, dibocori ininya apa bannya gitu. Jadi masyarakat juga udah turut menjaga gitu kalau yang di daerah situ. Tapi mungkin untuk beberapa daerah seperti di Batang, di daerah yang saya survei itu daerah Kali Tengah, Cikesot, Kembang Langit, kemudian di daerah yang sebelah barat juga, yang ujung barat kayak di Linggo Asri, mungkin itu masih belum begitu ini ya, masih perlu penguatan kesadaran terhadap masyarakat lokalnya gitu untuk menjaga juga seperti yang ditunjukkan oleh masyarakat di sekitar Kayu Puri, Betung Krionan itu gitu. Mungkin potensi-potensi yang rawannya di yang itu, yang daerah belum terjamah edukasi ini. Itu sih mungkin Mas Wan mungkin ada tambahan yang lebih ya, setiap hari di sana. Perburuan masih ada ancaman ini dan ya beberapa ya kami menggunakan hasil laporan dari sosial media juga, itu juga masih ada yang melaporkan oh ya ini ada temuan ini di pasar ini dan saya pikir kalau wilayahnya di Jawa Tengah ya saya pikir ya memang dari pegunungan Dieng dan sekitarnya yang dari situ. Iya. Tapi ya karena kita masih terbatas dan saya pikir ini komitmen ya tantangan juga untuk ke depan seperti apa nanti akan pengamanan dan sebenarnya beberapa desa udah ada perdesnya, jadi ini yang coba kita dorong penerapan perdes ini di lapangan untuk mengantisipasi perburuan dan masih banyak desa-desa lain yang sebenarnya punya OA juga yang dekat dengan hutan tapi belum ada perdesnya gitu. Dan saya pikir ini nanti bisa jadi PR bersama juga. Oke, selanjutnya dari Mas Yayan lagi nih. Memungkinkan mungkinkah identifikasi individu berbasis suara dan dengan kata lain pola morning call teridentifikasi per individu, apakah memungkinkan? Ya, Mbak Salma. Ini kayaknya yang bisa dari saya jawabannya mungkin, tapi secara detail yang bisa jawab mungkin Mbak Aulia ya. Karena ya jadi memang potensinya bisa untuk mengidentifikasi individu, sepemahaman saya bisa. Jadi memang individu OA itu memiliki variasi yang bisa mencirikan individu tersebut, tapi mungkin tingkat variasinya seberapa persennya itu masih bervariasi juga. Maksudnya belum tahu juga, saya belum paham juga. Jadi setahu saya Mbak Aulia sedang meneliti hal itu gitu. Nanti mungkin kalau beberapa bulan next kita akan bikin webinar tentang ini. Oke, next diskusi aja, next session ya. Nah, potensinya ada ya Mas ya, intinya kita itu ya. lagi sedang lakukan ini untuk spesies per individu dari suara direkam masing-masing, dan Mbak Aulia yang melakukan ini. Selanjutnya nah, udah ya. Mas, masih ada yang raise hand, Mas Dodi? Kalau masih standby, silahkan. Nggak ada. Masih ada nggak yang kelewat? Masih cukup waktunya ini. Nggak ada ya kayaknya. Untuk tambahan informasi juga, kebetulan di Suara OA kita ada program short course juga untuk OA ini, untuk estimasi populasi OA khusus metode survei OA, dan Mbak Salma ini sudah jadi permanen lecture di program ini. Nanti kalau bulan kita akan laksanakan bulan Oktober, jadi nanti ini basic knowledge tentang metode survei OA ini kita mulai sudah sejak tahun 2012 dan kita
sampai sekarang sudah yang ke-9 kalinya tahun lalu, dan tahun ini akan ke-10 kalinya. Nanti teman-teman mungkin dari BKSDA atau mahasiswa atau peneliti yang lain tertarik untuk ya metode ini, bisa ikut daftar di training course selanjutnya. Ada satu pertanyaan muncul dari Mas Fajrul Rifki, izin bertanya, apakah pendekatan masyarakat yang telah dilakukan berdampak secara baik terhadap kestabilan OA Jawa? Nah, kayaknya Mbak Salma ini lebih pas untuk saya ini kayaknya. Iya. Tapi kalau Mbak Salma Iya. mau ada komen, silahkan. Monggo. Ya, mungkin kalau dari saya sih ya ada. Jadi kalau dari penelitian kami indikator ke situ. Jadi kenapa ada peningkatan? Mungkin itu salah satu dari hasil kesuksesan dari pendekatan ke masyarakat ya, yang sudah dilakukan ke masyarakat. Itu apa saja detail program-programnya, mungkin Mas Wawan yang bisa menjelaskan ya, Mas. Silakan, Mas. Iya, saya pikir ini aktor utama dalam konservasi owa Jawa dan masyarakat sekitar hutan ini bagaimana mendapatkan nilai tambah untuk dari owa. Saya pikir ini yang jadi apa ya, untuk meningkatkan kesejahteraan itu tadi, dan beberapa program memang kita dorong khususnya di beberapa desa di tempat aktivitas suara owa ya, memang kita dorong ke arah sana. Jadi bagaimana membangun kesadaran atau apresiasi terhadap owa, terhadap biodiversity ini di beberapa praktek sehari-hari, misalnya untuk komoditi hasil hutan dan apapun yang bisa dikembangkan dengan mengangkat nilai dari konservasi owa ini, karena ini potensi yang sebenarnya sudah kita miliki dan modal aset yang cukup unik dan berbeda dari beberapa daerah ataupun komoditas yang ada. Dan saya pikir ini jadi strategi juga untuk owa di Pekalongan dan sekitarnya atau landscape Dieng pada umumnya. Tapi masih banyak daerah lain yang sebenarnya belum bisa dikembangkan lagi. Masih banyak potensi yang lain, kombinasi yang saat ini kan baru kopi, agroforestry, madu, tapi masih kemungkinan tempat lain yang berbeda juga, punya potensi yang berbeda, dan saya pikir ini jadi tantangan untuk bagaimana menstabilkan populasi ini, tapi sekaligus juga mengangkat ekonomi. Saya pikir itu. Selanjutnya dari Dr. Pristi, kalau genetik owa Jawa dari Pegunungan Dieng, apakah sudah pernah diteliti sebelumnya? Jika dikaitkan dengan pelepas liaran, ini akan sangat bermanfaat sekali. Gimana, Sab? Iya, setahu saya baru dari timnya Dr. Pugu Karyanto dari UNS itu sudah melakukan kajian genetika populasinya di topik kajian genetika populasi. Terima kasih ya Mbak Pristi telah menanyakan hal ini. Saya tadi lupa terlewat untuk menyampaikan hal ini juga. Jadi terkait genetika populasinya sudah dilakukan penelitiannya. Sampelnya itu jadi di situ menunjukkan kalau tidak salah ya, di situ menunjukkan keragaman genetiknya, haplotype diversity-nya itu 0,7, sekitar 0,7. Nah, itu tergolong sedang. Jadi kalau tinggi di atas yang tinggi itu di atas 0,8. Tergolong sedang kalau dari keragaman genetiknya. Tapi itu sampelnya diperoleh dari Linggo Asri yang tadi ya, mungkin saya sambil bisa share lagi screen ya Mas ya, biar enak ceritanya. Karena ini penting juga buat potensi penelitian selanjutnya gitu menurut saya. Ini udah terlihat ya Mas ya. Nah, jadi kalau kajian genetika populasi yang saya baca itu dari penelitiannya tim Pak Puguh itu, kajian genetikanya itu sampelnya itu dari ini blok yang ungu ini di ujung sini, tapi perbatasan dengan blok kuning, blok Putung Priyono.
Kemudian dengan yang di tengah-tengah blok Petung Kriono di daerah sini di Kayu Puring. Nah, ternyata hasilnya menunjukkan kalau punya haplotype yang sama, sharing haplotype antara ini dengan ini. Jadi kemungkinan memang masih ada, padahal jauh sekali dan dilihat dari polanya sudah banyak yang barirnya sudah mulai hampir memutuskan blok ini gitu. Jadi tapi masih menunjukkan adanya sharing haplotype gitu. Nah, itu baru dari yang ini dengan yang ini. Kemudian juga ada yang dari Kayu Puring dengan yang di daerah Kroyakan sini, daerah Mesoyi. Nah, itu ternyata di situ juga tidak ada sharing haplotype gitu. Jadi apa namanya? Ternyata tidak ada genetik yang ini dengan ini. Cuman kalau menurut saya akan lebih lagi bila di penelitian selanjutnya bisa ditambah lagi samplingnya dari beberapa blok lainnya. Jadi di sini perlu disampling, kemudian di Gunung Prau juga kalau ternyata ada, dan beberapa di ujung-ujung di sini juga saya pernah menemukan banyak kehadiran OA di lereng Gunung Kamulian ini, kemudian di sini juga di daerah pokoknya mewakili jarak-jarak yang lumayan cukup jauh sehingga bisa melihat hubungan genetikanya gitu, flow genetiknya. Terus kalau kaitannya dengan pelepas liaran, mungkin melihat dikaitkan dengan satu sama lainnya. Jadi kalau yang di kajian itu menunjukkannya secara umum, jadi keseluruhannya rata-rata 0,7 gitu. Jadi mungkin akan lebih bagus lagi kalau masing-masing blok punya beberapa sampel sehingga bisa dibandingkan keragaman genetiknya antar satu sama lain gitu. Jadi melihat potensi untuk pelepas liaran ya. Mungkin itu sih yang bisa saya tambahkan. Saya pikir Mas Wawan. nanti perlu kita buat seri selanjutnya nih terkait genetika di Jawa Tengah. Oke, saya pikir nanti Pak dari timnya Pak Puguh ini nanti yang kayaknya udah ada papernya belum sih? Ya. Sal? Udah ya? Terakhir saya belum, Mas. Terakhir aku belum di-share paper, katanya masih tes. Oke, masih Baru ada naskah tesisnya dari mahasiswanya, dari mahasiswa oke. UNS, mahasiswa magister UNS itu sudah menghasilkan naskah tesis analisis populasinya, analisis genetika populasinya. Oke, kita tunggu nanti Pak Puguh tahu tim UNS untuk di seri selanjutnya. Itu menjawab Mas Yayan juga nih. Oke. Dan penting juga buat ngebandingin antar habitat kan, kalau dari segi genetika populasi ya lebih skalanya lebih besar gitu, dengan Slamet bagaimana, dengan yang di Purbalingga bagaimana. Ya, benar sekali. Ya, karena kita ada dua populasi ya, sebenarnya yang kompleks dan Gunung Slamet, dan Gunung Slamet ini juga nggak ada update sama sekali untuk kegiatan konservasinya. Dan saya pikir kalau ada teman-teman di sini yang bisa tertarik ke sana, saya pikir bisa jadi kolaborasi yang ini untuk di populasi di Jawa Tengah. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya pikir kita cukupkan di sini ya Mbak Salmah ya. Boleh Mas ya. Oke. Ada closing apalah statement atau apa pesan-kesan dari Mbak Salmah? Apa ya? Mungkin harapan saya sih ini sih dari penelitian ini bisa dibilang jadi awal lagi ya untuk generasi sekarang gini, untuk masa-masa sekarang ini, untuk melanjutkan lagi kajian-kajian lebih lanjut gitu. Jadi tadi seperti yang saya tuliskan juga ada ide-ide dari rekan-rekan di sini yang bisa kajian apa yang perlu, yang penting, yang paling prioritas untuk dilakukan untuk populasi owa Jawa di Dieng ataupun di habitat-habitat sekitarnya lain lagi gitu. Itu aja sih mungkin harapan saya, Mas. Oke, sip, mantap. Saya pikir sudah mungkin kita akhiri seri diskusi ini. Terima kasih. Sebentar, ada muncul lagi apa ini?
Oke. Oke. Ya, oke. Makasih juga Ah, Mbak Pristi. Ya, saya pikir saya cukupkan di sini waktunya dan terima kasih sekali lagi atas nama Suara Owa untuk Mbak Salmah yang meluangkan waktu di sini juga. Untuk Bapak Ibu semua, teman-teman semua yang ya tertarik dengan diskusi ini, terima kasih. Kami nggak ada absensi untuk hari ini, untuk diskusi ini dan sebenarnya kami juga ingin membuat ini secara offline nanti kalau memungkinkan di Sawo Kembang ataupun ya kita sebenarnya punya tempat di diskusi untuk di Sawo Kembang dan mudah-mudahan nanti suatu saat bisa kita ketemu langsung di luar online gitu dan saya pikir kami juga terbuka saja nanti kalau misalnya ada yang tertarik ataupun ingin diskusi lebih lanjut silahkan hubungi Suara Owa atau lewat Mbak Salma juga langsung juga saya pikir membuka kesempatan untuk diskusi selanjutnya. Dan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Mas Wawan. Makasih Mas Wawan. Terima sami-sami kasih Pak. semuanya. Ya. Ini saya tutup ya. Oke. Monggo.